Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rahman dari kelas 12 IPS 2. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Indonesia pada era kemerdekaan. Yang pertama itu ada revolusi hijau. Revolusi hijau adalah perubahan besar dalam cara bercocok tanam dari cara tradisional menjadi cara modern sehingga dapat meningkatkan hasil produksi pertanian. Revolusi hijau ini disponsori oleh Rockefeller Foundation. Norman Borlaug, ahli agronomi Amerika, menemukan varietas gandum unggul yang cocok dengan kondisi alam Meksiko. Berkat penemuannya ini, Norman Borlaug dihadiahi Nobel Nobel Perdamaian dan dijuluki sebagai Bapak Revolusi Hijau. Selanjutnya ada revolusi hijau di Indonesia. Di Indonesia, gerakan revolusi hijau dimulai sejak pemerintahan Orde Lama melalui program Padi Sentra dan program pembimbingan masyarakat pada tahun 1959 sampai 1965. Program BIMAS kemudian berganti menjadi INMAS atau intensifikasi massal dan intensifikasi khusus. Produksi beras per tahun menunjukkan kenaikan dari 5,79 juta ton pada 1950 menjadi 8,84 juta ton pada 1965. Lalu pada masa pemerintahan Orde Baru, gerakan revolusi hijau digiatkan kembali dengan program Pancausaha Tani. Selain program Pancausaha Tani, pemerintahan Orde Baru juga memulai gerakan transmigrasi dan pelita. Selama masa pemerintahan Orde Baru, program pelita sudah dilakukan sebanyak 6 kali, sejak tahun 1979 hingga 1998 dengan menitik beratkan pada sektor pertanian. Selanjutnya, pada tahun 1988, Organisasi Pangan atau FAO memberikan penghargaan kepada pemerintah Indonesia karena berhasil mencapai swasembada pangan pada tahun 1984. Lalu pada masa reformasi, dilakukan beberapa upaya revolusi hijau, antara lain dibentuknya Gerakan Mandiri atau GEMA, termasuk Gerakan Mandiri Hortikultura Tropika Nusantara atau GEMA Hortina yang bertujuan menuju ketahanan hortikultura. Lalu meningkatkan produk pertanian padi dengan menggunakan System of Reef Intensification atau SRI. Lalu terdapat juga dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya itu mendorong lahirnya varietas unggul di bidang pertanian, mendorong penggunaan teknologi pertanian di kalangan petani, misalnya sistem irigasi, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang pertanian, lalu menciptakan kestabilan ekonomi, terutama di sektor pertanian. Dampak negatifnya yaitu pertanian yang belum siap dengan kemajuan teknologi akan tertinggal dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian. Penggunaan pupuk terus-menerus menyebabkan ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk. Begitu juga dengan penggunaan pestisida yang justru mendorong munculnya hama jenis baru. Selanjutnya ada teknologi transportasi. Yang pertama itu ada sistem transportasi darat. Pada 28 September 1945, pengelolaan kereta api diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah Belanda kepada bangsa Indonesia. Pada 1953 terjadi deselesasi perkeretaapian di Indonesia. Pada 1963 semua kereta api publik di Indonesia dikelola oleh perusahaan kereta api atau PNKA. Pada 1973 PNKA berganti nama menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA. Pada tahun 1991, PJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka. Perumka kemudian berubah lagi menjadi PT Persero Kereta Api Indonesia. Selanjutnya ada sistem transportasi darat. Pada 31 Juli 1995, pemerintahan meresmikan penggunaan kereta api
ekspres Argo Bromo dan Argo Gede yang mempunyai kecepatan 120 km per jam. Dengan menggunakan kereta api ekspres tersebut, perjalanan Surabaya-Jakarta yang sebelumnya ditempuh dalam waktu 14 jam dapat disingkat menjadi 9 jam. Adapun Argo Gede melayani rute lintas Jakarta-Bandung dengan lama perjalanan 2,5 jam. Selanjutnya ada sistem transportasi air. Pada awalnya dimonopoli oleh KPAM, maskapai pelayaran Belanda. Untuk menyaingi KPM pada 5 September 1950 didirikan penguasaan Pusat Kapal-Kapal atau Pepuska. Namun karena tidak mampu bersaing dengan KPM, Pupaska pun bubar. Pada 28 April 1952 pemerintah mendirikan Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI. Pada masa Orde Baru, selama Pelita 5, pemerintah berupaya membangun sarana transportasi laut. Selanjutnya ada sistem transportasi udara. Pada masa Hindia Belanda dipegang oleh perusahaan Belanda KNILM. Pada 1949, KLM menyerahkan pelaksanaan penerbangan ke Garuda Indonesia. Garuda Indonesia mulai melayani penerbangan dengan bendera Indonesian Airways pada 26 Januari 1949. Pesawat yang digunakan adalah pesawat DC-3 yang bernama Sulewah RI-001. Pesawat ini dibeli dari hasil patungan oleh masyarakat Aceh. Pesawat ini menjadi bukti nasionalisme bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Aceh. Perkembangan perusahaan penerbangan dimulai pada 1970-an. Selain Garuda, muncul perusahaan penerbangan lain seperti Merpati, Sempati, Mandala, dan Pelita. Pada 1990-an, pesawat-pesawat modern seperti Boeing 737 dan 747, Fokker 28 dan 100, DC-10 dan MD-11 serta Airbus mulai beroperasi. Yang selanjutnya ada teknologi kedirgantaraan. Ada dua jenis satelit, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Pada 8 Juli 1976, dengan menggunakan roket Amerika Serikat Hughes HS-333 yang diluncurkan dari Kennedy Space Center, Tanjung Canaveral, satelit pertama milik Indonesia, yaitu satelit Palapa A1 milik Parumtel, sekarang Telkom, berhasil mengorbit. Total ada 13 satelit milik Indonesia yang diluncurkan sejak pertama kali satelit Indonesia mengorbit pada 1976. Tokoh perintis penerbangan Indonesia adalah Nurtanio Pringgoadisuryo. Pada 1947 bersama Wiweko Supomo, Nurtanio membuat pesawat layang atau glider Zokling NWG Nurtanio Wiweko Glider. Pada saat A.H. Nasution menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional, didirikan Depot Penyelidikan, Percobaan, dan Pembuatan AURI. Depot itu lalu berubah menjadi Lembaga Persiapan Industri Penerbangan atau LAPIP. Setelah kematian Nurtanio pada 1966, LAPIP berganti nama menjadi Lembaga Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau LIPNUR. Lalu pada 26 April 1976, PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTN secara resmi didirikan oleh B.J. Habibie sebagai direktur utamanya. Pada 11 Oktober 1985, PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTN berganti nama menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN, kemudian berubah nama menjadi Dirgantara Indonesia pada 24 Agustus tahun 2000. Lalu pada tanggal 31 Mei 1962 dibentuk Panitia Astronautika. Panitia Astronautika merupakan salah satu panitia teknis Dewan Penerbangan. Dari kegiatan tersebut lahirlah proyek Litbang Roket Ilmiah dan Militer Awal atau PRIMA. Alfilasi AURI dan ITB pada 22
September 1962. Pada 27 November 1963, berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 236 tentang informasi pembentukan LAPAN, pemerintah mendirikan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. LAPAN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian. Lalu, pasca pengakuan kedaulatan Republik Indonesia tahun 1949, pemerintah Indonesia kemudian membentuk Dewan dan Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta. Pada 2 September 1965, badan ini kemudian dibubarkan dan digantikan oleh Komando Survei dan Pemetaan Nasional Kosurtanal dan Dewan Survei dan Pemetaan Nasional Desurtanal. Pada 17 Oktober 1969, pemerintah kemudian membentuk organisasi Bokusurtanal, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Telegraf pun mulai digunakan pemerintah Hindia Belanda untuk memudahkan komunikasi Batavia Bogor pada 1855. Sementara itu, teknologi komunikasi berupa telepon lokal sudah digunakan terlebih dahulu pada 1882. Pada tahun 1909 di Jakarta ada surat kabar mingguan Bumi Putra yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Salim. Medan Prijaji di Bandung yang munculnya hampir bersamaan dengan lahirnya Budi Utomo. Radio pertama yang ada di Indonesia yaitu Bataviase Radio Vereniging atau BRV pada 16 Juli 1925. Pada masa pendudukan Jepang membentuk badan pengawas siaran radio yang dikenal dengan nama Hoso Kanri Kyoko. Sultan Syahrir berhasil menyadap siaran radio sekutu dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tentang berita kekalahan Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Setelah proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia disebarluaskan melalui siaran radio Hoso Kanri Kyoko. Selama Agustus 1945, angkasawan di Indonesia, sebutan untuk penyiar radio, terus mengumandangkan proklamasi ke seluruh penjuru tanah air dan dunia. Pejuang radio, Joseph Radipuro, tercatat sebagai salah satu angkasawan yang berhasil mengudarakan berita proklamasi melalui radio milik Jepang. Pada masa Orde Baru, Televisi Republik Indonesia, TVRI, dan RRI dirancang untuk membentuk identitas bersama rakyat dan negara. TVRI menyiarkan acaranya ke seluruh penjuru negeri untuk membangun persatuan melalui media. Setelah proklamasi kemerdekaan, teknologi arsitektur Indonesia berkembang pesat dengan munculnya bangunan-bangunan bercorak kontemporer. Peran tokoh-tokoh Indonesia dalam menentukan rancangan bangun arsitektur di Indonesia semakin terlihat. Di antaranya Presiden Soekarno, Frederick Silaban, Sujudi, Han Awal, Sediatmo, dan Djokorda Rakasukowati. Presiden Soekarno menyumbangkan ide-ide arsitekturnya dalam bangunan-bangunan yang masih dapat kita lihat seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Gedung Planetarium, Wisma Nusantara, dan Gedung Sarinah. Frederick Silaban dikenal sebagai perancang bangunan masjid terbesar Asia Tenggara, Masjid Istiqlal. Arsitektur Sujudi dan Hal Awal adalah perancang gedung MPR atau DPR yang dulu dikenal sebagai Gedung Konevo. Teknologi arsitektur semakin berkembang dengan ditemukannya teknologi baru dalam membangun konstruksi tata kota oleh Sediatmo dan Djokorda Rakasukowati. Sediatmo berhasil menemukan teknologi konstruksi cakar ayam. Djokorda Rakasukowati berhasil menemukan landasan putar bebas hambatan atau LPBH 80 atau yang lebih dikenal dengan istilah teknologi Sosrobahu. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.